Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rahata fid dharain wa alla tanza'a minna ma wahabtahu lana minal iman awil ilm. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita masih membahas kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maliyabari, masih dalam Khitamul Khatimah fir Raja', penutup dari pembahasan yang ada tentang harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum niat i'tikaf, tolong niat i'tikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat i'tikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah taala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rahata fid dharain. Ini bagian dari doa yang dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kita umatnya. Bunyinya, ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu kelapangan di kehidupan dua tempat, dunia akhirat. Kita minta sama Allah. Orang yang hidupnya lapang, tenang, nyaman, aman, bukan karena hartanya banyak, bukan karena ilmunya tinggi, bukan karena paras, mau ganteng mau cantiknya, bukan karena jabatan yang disandangnya, bukan. Orang yang hidupnya lapang, tenang, nyaman, aman, bahagia adalah orang yang bisa membawa diri, jiwa, dan hatinya dekat sama Allah. Gitu. Berapa banyak orang yang berlimpah harta, gelisah hidupnya. Berapa banyak orang yang ganteng, enggak jelas arah tujuannya, dia mau kemana. Berapa banyak yang cantik, mohon maaf, salah menggunakan kecantikannya. Tapi orang kalau udah bisa bawa dirinya, jiwanya, hatinya dekat sama Allah, dijamin hidupnya tenang, nyaman, bahagia dunia akhirat. Yang kedua, hadirin wal hadirat, untuk supaya kita tenang dunia akhirat, maaf ini sering saya sampaikan termasuk di majelis kita ini, jangan usil sama urusan orang. Aman udah tuh. Emang kenapa kok bisa aman? Syukron, iya, karena dia udah berusaha nggak mau ada jarak antara dia dengan Allah. Itu. Yang kedua, dia nggak pernah mau tahu urusan orang, nggak pernah mau usil, udah urusan dia, tenang dah. Orang kalau hidupnya kagak tenang bisa jadi dua hal ini, dia nggak dekat sama Allah atau dia usil sama urusan orang, nggak tenang hidupnya. Makanya bukan cuman cukup kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan bahkan keyakinan kalau kita berdoa dengan doa-doa yang sering kita panjatkan kepada Allah hidup kita tenang. Oh, belum tentu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan kita ingat Allah, dekat Allah, nggak ada jarak kita sama Allah, tenang dah. Orang nggak punya duit tapi dia dekat sama Allah, tenang dah. Orang judul wajahnya, penampilannya biasa, kalau dia taat sama Allah, tenang dah. Karena semuanya itu nggak menjadi jaminan kecuali tadi itu kita taat kepada Allah dan maaf nggak usil sama urusan orang lain. Kadang-kadang kita begitu doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salatnya masih terlambat. Itu. Kemudian Jumatnya lambat juga masih. Ame orang mau tahu aja urusan.
Walaupun Robbana Atina setiap waktu, nggak tenang dia. Karena orang nggak suka permasalahannya dicampur-campurin. Dan Allah nggak suka kalau perintahnya nggak ditaati. Bagaimana mau tenang? Gitu. Udah kita jalanin aja hidup sesuai dengan perintah Allah. Urusan dunia bagaimana soal urusan Allah udah. Yang penting kita taat sama Allah. Gitu. Dan kita nggak mau nyampur-nyampurin apa yang menjadi permasalahan kita dengan permasalahan orang. Itu kita minta rohah. Sebab orang kalau hidupnya taat kepada Allah dan dia istiqomah, meninggalnya cakep dah. Itu buah udah. Buah daripada selama dia hidup taat kepada Allah. Puncak-puncaknya tarikan napas terakhir berbarengan dengan rohnya berangkat dengan cabutan malaikat Israel, dia tetap diingatkan oleh Allah untuk berla ilaha. Contoh agak sedikit keluar, ada kaitannya. Alqamah ketika ditanya oleh baginda Rasul sang ibu kandung Alqamah, beliau menyatakan Alqamah itu ahli ibadah ya Rasulullah, orang baik ya Rasulullah, orang yang taat beragama ya Rasulullah, sering sedekah ya Rasulullah. Kok begini? Apa kata ibunya? Karena dia lebih mementingkan, dia lebih peduli akan bininya ketimbang saya ibu kandungnya yang udah 9 bulan 10 hari ditumpangin dengan jeripayah mati-matian saya jaga dan saya belain dan saya keluarin dari perut saya urusin sampai digede. Ngapa ketemu perempuan baru dia jadi begitu? Saya nggak redo ya Rasul, saya nggak redo. Didurhaka sama Allah karena nggak taat, nggak bakti sama orang tuanya. Walaupun ahli ibadah, susah la ilaha illallah deh. Itu. Makanya untuk hadirin jamaah yang udah nikah ya, bilangin ame bini-bininya, bilangin ame bini, neng gitu, saya punya seorang perempuan yang lebih awal saya kenal. Sebelum saya ada, beliau udah ada, dan beliau yang banget sama saya, peduli banget sama saya, perhatian banget, apapun dikasih, hatta jiwanya pun dikasih buat saya. Dan saya minta kepada kamu untuk jangan pernah cemburu dan jangan pernah melarang saya untuk berbagi kebaikan kepada beliau. Kalau bini kita nanya, siapa ya bang? Ibu. Nggak bisa ditukar. Titik. Dia mau ikut, ahlan wa sahlan. Dia nggak ikut, masih banyak gantinya. Bener? Ayo dah, cari orang kayak ibu kita yang nggak bakalan nemu. Tapi cari perempuan yang bisa lebih ketimbang orang perempuan yang ada di rumah, masih bisa ketemu. Maaf ya bu, saya udah minta maaf kan. Kalaupun salah saya udah minta maaf. Bang Rahmat mikir, bener juga sih kata Bang Rahmat. Iya, nih. Gitu, kita bakalan tenang sampai akhir hidup, kita tenang kalau taat sama Allah. Gitu, jangan usil sama manusia. Di sini orang kita usilin bisa jadi dia takut sama kita dengan galaknya kita, dengan nyerocosnya kita, dengan main fisiknya kita, dengan ancamannya kita, takut dia. Tapi maaf, hidup itu nggak berhenti di dunia. Ada kehidupan yang lain yang lebih panjang dan lebih dahsyat. Itulah kehidupan akhirat, yang di situ pengadilannya cuma satu, hakimnya cuma satu. Tapi nggak perlu diragukan, kita harus yakin banget pengadilan paling bagus, pengadilan yang ada, dan hakimnya yang maha adil, Allah Subhanahu wa taala. Disitulah para manusia yang terzolimi akan menuntut haknya terhadap diri kita yang pernah berbuat zolim. Nggak tenang kita. Di dunia kita anteng, mungkin di akhirat. Karena bahasa di sini, Allahumma inna nas'aluka rahata fi darain. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ketenangan hidup di dua tempat, dunia tenang, akhirat. Ya. Minta kita begitu sama Allah, tapi kita juga buktikan, kuatkan dengan amal perbuatan. Wa alla tanza'a minna ma wahabtahu lana minal iman awil ilm. Ya Rabb, janganlah engkau cabut dari kami apa yang telah engkau anugerahkan kepada kami dari nikmat iman dan nikmat ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah,
cari tahu, tolong. Apa yang Allah nggak kasih rate buat seluruh hamba-hambanya. Orang non muslim Allah kasih dia panjang umur. Kita Allah kasih. Orang non muslim Allah kasih sehat. Kita orang non muslim dikasih rejeki, kita kasih rejeki. Kan gitu. Orang non muslim dikasih kecerdasan nama Allah, kita ada atau yang Allah kagak kasih. Apa? Iman. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan nikmat terbesar berupa iman yang Allah pilih kita termasuk orang yang berhak menerima itu. Bersyukurlah kepada Allah. Gitu. Jangan sampai nikmat iman ini Allah cabut. Emang bisa syukron? Sangat. Bukan cuma bisa, sangat bisa. Bukan Allah yang nyabut, kita yang minta Allah cabut nikmat iman yang Allah kasih buat kita. Caranya bagaimana syukron? Bisa terjadi begitu, berbuat dosa. Karena nikmat iman itu nikmat yang paling besar, tapi dia yazid wa yankus. Yazid bil ta'ah, yankus bil maksiyah. Nambahnya iman itu dengan ketaatan. Turun bahkan hilangnya iman itu dengan kemaksiatan, sesuai dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazni azani hina yazni wa huwa mu'minun, la yasriku as-sariku hina yasriku wa huwa mu'minun, la yasrabu hasyaribu hina yasrab wa huwa mu'minun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah berbuat zina seorang pezina saat dia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri seorang pencuri saat mencuri dia dalam keadaan beriman. Tidaklah meminum khamar orang yang tidaklah meminum peminum khamar saat dia minum dalam keadaan beriman. Maka maaf, masing-masing kita ini tolongin. Apapun nama dosa jangan kerjain, walaupun setitik-tik doang, jangan kerjain. Kalau ditanya emang kenapa syukran? Sebab pertama nikmat itu tadi yazid wa yankus, yankus bil maksiyah. Yang kedua umur cuman Allah yang tahu. Kalau saat berbuat dosa Allah cabut, nggak ada guna itu kerjaan kita baik sebelum kita meninggal dunia. Karena meninggalnya kita dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecabut tuh. Jangan sampai gitu. Kita semiskin-miskinnya kita jadi kaya entar di akhirat. Sekaya-kayanya orang non muslim sengsara besok di akhirat. Selesai udah. Maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajah, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan wa inna minna syugli yakfika ta'atu suglan wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Sayyidina Ali karramallahu wajah berkata, sesungguhnya dari sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan, cukuplah buat kita Islam sebagai kenikmatan. Dah. Orang mau punya mobil, punya motor, punya tanah, punya kontrakan, punya rumah, bla bla bla, biarin, nggak masalah sama kita. Kenapa? Karena Allah kasih yang paling besar dari yang besar. Berbahagialah kita dikasih nikmat Islam dan iman sama Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minas sukri yakfika ta'atu suklan. Dari sekian banyak kesibukan kata Sayyidina Ali, cukuplah kesibukan kita itu taat kepada Allah. Sukron yang namanya taat itu kan kalau setiap hari kita sholat, apakah setiap kerjaan bisa bernilai taat? Oh bisa, asli bisa. Gitu. Kita mau berangkat kerja nih, punya wudhu. Kita mau berangkat kerja, niatnya nyari nafkah, jalani kewajiban perintah dari Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Itu tugas kewajiban kita, nyari nafkah, niatin ibadah, keluar kaki kanan berdoa. Jadi itu ibadah udah. Tuh. Jadi itu udah taat. Dengan perlindungan doa kita mohon sama Allah lewat ajaran Rasulullah, dari kita ngelangkah sampai tempat tujuan. Dari tempat tujuan selesai kita berangkat lagi pulang ke rumah dijaga sama malaikat. Saat kerja nggak berbuat dosa jadinya. Itu cara yang diajarkan dan dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna minal ibrati
yakfikal mautu ibratan. Dan dari sekian banyak pelajaran yang kita temui di dunia ini, jadikanlah kematian itu sebagai pelajaran. Sekencang-kencangnya orang lari pasti ada berhentinya. Sesehat-sehatnya orang punya badan ada sakitnya. Sekaya-kayanya orang kaya gitu ya, dia pasti ada punya batasan kekayaannya. Dan sepanjang-panjang umur manusia ada kematiannya. Kita udah mati. Kalau udah mati udah nggak bisa ngapa-ngapain dah. Gitu, maaf ya. Maka dengan pelajaran kematian, kata Sayyidina Ali, kita jadi enggak suka kita, enggak selagu-lagu kita. Emang apa? Kita tahu bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia ini ada proses pembalasannya besok setelah kematian. Makanya kita hati-hati jadinya. Disitulah kata Bang Rasul, kafa bil mauti wa iso. Cukuplah peristiwa kematian itu nasihat penting buat kita yang masih ya, jangan sampai Allah cabut ya nikmat iman yang Allah anugerahkan dengan kita sendiri yang maksa Allah untuknya. Udah kalau berbuat dosa langsung istighfar itu. Jangan sampai Allah cabut. Kalau Allah udah cabut, apapun yang kita kerjain nggak ada nilainya. Beneran nggak ada nilainya. Contoh, walaupun ada penafsiran, ada keterangan dari ulama-ulama. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa ninggalin sholat secara sengaja, maka sungguh dia udah jadi orang kafir beneran. Keterangan ulama diantaranya, kalau benar-benar dia mendustakan, dia nggak percaya, dia menolak kewajiban sholat, kafir dia. Tapi jangan kita berpikir bahwasanya dengan keterangan ini kita anteng-anteng aja yang ninggalin sholat. Gitu. Karena nanti itu di dalam kitab Syarat Tankih Qaulil Hasir fi Syarhi Lubabil Hadis itu dikatakan Allah itu menciptakan di dalam neraka jahanam satu wadi, satu lembah yang berisi ular dan kalajengking. Nah, setiap kalajengking gedenya kayak bagol. Bagol itu persilangan kawin antara kuda dengan keledai. Gedenya begitu. Setiap itu disatu kita itu judul racunnya mengendap selama 70 tahun, lalu meleleh ini daging kita pada nyoblok, lalu keluar nanah maaf dari kemaluan. Itu gara-gara ninggalin sholat. La haula wala quwata illa billah. Makanya kita pikirin bareng-bareng dah. Yuk kita pikirin bareng-bareng. Maaf nih kalau boleh saya nanya, ada enggak orang merasa berdosa ninggalin sholat? Dia merasa berdosa, tapi kalau dia nggak masuk 2 kali kerja, puyeng palanya, gaji dipotong, katanya Bang Rahmat. La ilah, ditegur sama pimpinan, diomelin, dibentak-bentak, kan gitu. Takut dia, maafin bos, saya janji nggak bakal ngulangin lagi. Pernah nggak begitu sama Allah? Anteng-anteng aja. Kok bisa tahu ente syukran? Orang nggak sholat enak makan kok. Orang yang kalau nggak enak pikiran nggak enak makan, tapi dia enak aja makan. Neng kopi neng, petan dikit. Bidinya nurut lagi. Yang begitu jangan bikinin bu. Nggak dosa. Iya nggak dosa. Apa bang kopi? Bikin diri dah bang. Sama tidur. Disuruh sama laki lah, abang disuruh sama Allah sholat ogah, abang nyuruh saya, contohin dulu bang buat saya, abang taat sama Allah, saya taat sama abang. Kan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Syukron salah dalilnya salah di mana salahnya nih? Nggak boleh taat kepada satu makhluk untuk maksiat sama Allah. Kalau kita sebagai bini, ini saya ajarin ya untuk supaya tegas, bukan judulnya nggak sopan durhaka sama suami. Kalau suami ada yang nggak sholat misalnya, gitu. Ya kan, kita nggak boleh taat. Kok begitu syukuran? Iya, itu kan nggak boleh taat dalam maksiat kepada Allah. Kita bikinin kopi, kita bikinin sarapan, kita sediain apa yang dibutuhkan oleh laki, sedangkan lakinya kagak sholat, kan nulungin dia. Seakan-akan dia nggak berdosa, emang bininya kagak ngerutu, bininya diem aja, kata lakinya anteng nih bini cakep nih yang begini nih bini nih, piara nih. Jangan mau bu. Kalau ditanya siapa yang bilangin Sukron. Ibu, Sukron yang bilangin itu.
Kok begitu? Iya. Yang ente makan punya Allah, yang ente minum punya Allah, ente napas punya Allah. Kok ente maaf ya enak banget makan nggak sholat? Berarti kan dia nggak merasa berdosa, dia nyaman-nyaman aja. Manusia. Ya. Kita lanjutkan. Jadi jangan sampai begitu. Awil ilmi ya Rob gitu. Janganlah engkau cabut apa yang engkau telah anugerahkan kepada kami dari nikmat ilmu. Bu, Bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lahir dalam keadaan nggak tahu apa-apa. Lalu Allah kasih fasilitas telinga, mata, ame hati. La'allakum tashkurun, kata Allah, agar kalian bisa bersyukur dengan nikmat yang aku berikan begitu. Makanya kita wajib belajar, khususnya ilmu agama. Kalau ilmu sholat hukumnya fardu ain. Setiap orang muslim mau laki mau perempuan mesti belajar ilmu sholat. Modalnya apa? Syukron. Telinga, mata, ame hati. Telinga buat mendengar, hati buat melihat kalau dipraktekin ame guru, ya kan. Mata mau lihat, kalau hati untuk meyakini akan hal tersebut. Selesai udah. Makanya nggak dosa, maaf, orang Islam dari kecil sebelum balik menderita tuli dan buta, nggak wajib ibadah, nggak wajib. Cuman pertanyaan, mau? Ibu mau begitu? Oh enggak. Bapak belum kedengeran. Bapak mau dikasih budek sama Allah, dikasih butek? Maaf ya kalau kurang sopan. Kok kayak orang budek, kayak orang butek? Dinasehatin nggak dengar, gitu. Dipraktekin nggak mau nyontoh. Kan sama dengan orang tuli ame orang buta. Mendingan orang tuli beneran ame buta beneran, bebas hukum. Besok nih telinga, maaf ya, dikerocokin ame timah panas tuh. Kita kemasukan air, deng 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 deng, nggak enak. Kita gini kita pancing, keluar lega dah, air anget tuh, anget. Ini keluar tuh, enak dah tuh. Besok dikerocokin tuh, ame timah panas tuh. Kayak bagaimana rasanya? Allah alam bisawab. Ya, makanya jangan sampai, ya kan, kita nggak nuntut ilmu, luangin waktu. Jangan cari waktu, nggak bakalan ketemu kalau nyari waktu luang. Ada aja alasannya, entah tamu, entah kontrakan, entah capek, entah puyeng, ada aja alasannya. Nggak ngaji dah, dia biasa aja nggak ngaji. Tuh, ayo dah coba lihat dah, bang nggak ngaji bang, capek. Semenjak kita tanya, bang nggak ngaji bang, jawaban dia capek. Kita deketin tuh dia, ada nggak kedengeran dengan telinga kita dia ngucapin astagfirullah? Nggak ada. Padahal dosa. Bener apa bener? Bini begitu juga. Bini dibilangin laki, ngape bang? Ngape? Kencengan dikit. Ngomong pakai begitu, kencengan biar saya dengar. Jangan pakai bisik-bisik begitu. Mau ini kata laki, jangan begitu, ngape? Oh ngape? Bini yang begini nggak usah lama-lama bang. Iya buat apaan nih ada bini begitu? Nggak tenang juga hidup kita. Kan yang enak kita bilangin bini, neng, bek, tuh bini. Kalau yang di luar mau maaf dari Jawa, neng atau bu, dalam, enak dengerin dah, dalam. Kan mah. Yang kagak enak bini, neng, neng, ngapain sih berisik banget. Sini apa neng kan malu. Udah ngomong aja, cerewet dah. Jangan lama-lama bang punya bini gitu. Nggak ada untungnya. Ya, cari aja yang baru. Si banyak di luar. Kalau kata bininya, emang mau ada yang mau sama abang? Kalau saya tinggal, ente balik badan satu langkah, udah banyak 3 bahkan ya Allah. Berebut deh orang perempuan sama laki kita. Kalau nggak ibu percaya, buktiin dah. Ayo buktiin kalau berani. Ayo dah. Senyum bininya Bang Rahmat.
Iya, laki-laki walaupun jelek ya Bu ya, laku Bu, laku beneran. Orang sekarang perempuan banyak banget, laki dikit. Makanya orang yang tua laki-laki isit doang gak ada giginya masih doyan kawin. Dia tahu emang. Kembali lagi nih, ilmu belajar udah tuh. Kalau udah dapet amalin tuh. Emang kenapa sukun? Kalau nggak amalin, keberkahan ilmu pergi. Bukan Allah yang nyabut, kita yang nolak. Berapa banyak orang udah belajar hadir di majelis taklim tapi nggak diamalin. Ibu-ibu begitu juga. Ayo dah, maaf, belum lama ini saya nganterin anak persiapan untuk kuliahnya. Mampir di satu masjid sholat. Saya jujur. Saya orangnya kalau mau ngikut sholat saya liatin dulu tuh imamnya, gitu, wudunya, geraknya, ucapannya gitu. Udah saya mau ikut, dia sujud. Sujud. Pas dia sujud, ininya keangkat, kelihatan, nggak ngikut saya. Yang saya jadi pertanyaan saat itu adalah, kan imamnya tahu nih, ya kan, auratnya kebuke, orang ber-AC kan adem, ber-AC tuh satu. Yang kedua, jamaah yang di depan kan dilihat tuh imamnya kebuke auratnya, sholat aja terus. Nih, kalaupun dia belajar nggak dipakai berarti ilmunya. Kalau ini nggak belajar, dosaan lagi dia, berkahnya hilang. Ilmunya masih ada di tubuhnya, tapi berkahnya hilang, nggak ada manfaat udah tuh. Nih, yang kedua ilmu bisa hilang adalah kita nggak pandai untuk memuliakan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah. Innallah la yaqbidul ilma biqabdil ulama. Gitu kan? Innallah la yaqbidul ilma biqabdil ulama. Lupa lah saya, astagfirullahaladzim. Hadis Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu, gitu kan, dengan dari dada manusia, tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para alim ulama. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhazan nas ru'asa juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu au adallu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Pak Rasul, Allah itu mencabut ilmu bukan dicabut dari dada manusia nih. Allah cabut. Oh enggak, dengan cara apa? Mewafatkan ulama yang baik, yang ikhlas banget dah, dicabutin sama Allah, wafat. Sampai-sampai enggak tersisa lagi ulama yang sedemikian rupa. Tinggal orang-orang yang tersisa. Orang-orang tersisa butuh panutan. Ngangkat seorang panutan yang enggak paham agama. Pasu'ilu, ketika mereka tuh yang diangkat menjadi panutan tapi enggak paham agama, ditanya tentang satu hukum, fa'aftau bighairi ilmin fadallu au adallu. Dia memutuskan akan satu hukum yang sesat dan menyesatkan. Itu dia Allah cabut. Makanya guru-guru kita ini alhamdulillah ya Rabb, masih banyak. Manfaatin apa? Dengan memuliakan beliau, datang ke majelisnya. Gitu. Guru itu nggak bisa dikopi, meninggal gitu kita rekam, nggak bisa. Kitanya yang datang, kitanya yang nyamperin. Makanya kehadiran Habib Umar bin Hafiz, ya, yang nggak lama di Indonesia, pada safari dakwahnya beliau, gitu kan, ada seorang murid beliau mengatakan bahwasanya berkahnya ulama itu bukan kita sebagai murid, sebagai jamaah berupaya untuk deketin beliau, bukan dengan salaman bolak-balik, bukan, tapi mengamalkan ilmu yang beliau ajarkan, itu berkahnya. Kan banyak orang yang bangga foto dengan alim ulama, kan gitu. Nanti itu foto ditanya malah, ente kenal dengan Habib Umar bin Hafiz? Kenal ya Allah. Ini buktinya foto? Iya. Ente amalin ilmunya? Nggak jadi hadirin, nggak diakui sebagai murid karena modalnya cuma deket dan foto. Ini hadirin, jangan sampai hilang ilmu kita. Amalin dan muliakan guru kita dengan kita hadir ke majelis beliau, ya. Mumpung asli dah, mumpung ya Rabb,
menurut saya nih ya, nggak ada pahala sebesar nuntut ilmu, nggak ada. Bayangin sekarang orang sholat dapat pahala sholat setelah sholat, orang puasa dapat pahala puasa setelah puasa, orang zakat dapat pahala zakat setelah zakat, orang haji dapat pahala haji setelah haji, itu pun yang mabrur, yang makbul. Tapi nuntut ilmu sebelum ngelangkah udah dapat dosa kita diampunin, ada yang begitu. Tapi jarang yang mau. Kan gitu ceritanya. Ya, maka kita cari ilmu dah, luangin waktu. Jadi kalau udah pensiun, kalau pensiun dapat uang tuh dari kantor, ya jangan beliin kambing. Beliin kambing 25 biji ternak. Lah kapan ente istirahatnya buat Allah? Masih kerja lagi. Udah dah, berhenti. Duitnya syukron, keluarin jadi jariah. Saya dapat ilmu, terus senang nih. Dari Anies Baswedan, gubernur kita, gitu ya. Apa kata beliau? Kata beliau, kalau kita merogoh kantong, bahasanya gitu. Kalau kita merogoh kantong, jangan kita berpikir kita mengeluarkan uang, tapi menginvestasikan harta kita. Itu ilmu yang saya dapat dari beliau. Maksudnya bagaimana Sukron? Kita kalau mau ngeluarin duit buat jariah, jangan kita dari mau ngeluarin sampai cabut, sampai masukin, kita itu bahasanya ngeluarin duit, salah. Kalau ngeluarin duit habis, tapi invest. Ada nggak invest yang habis? Begitu kudunya. Begitu caranya mendidik diri kita untuk faham agama. Kita invest nih, gitu, ya kan? Gunain umur, gunain iman, gunain sehat, invest namanya kita, untuk mendapatkan kebaikan lebih dari Allah berupa jariah. Kita ajarin anak kita jariah, ajarin bini kita jariah, ingetin laki jariah. Semuanya berlangsung sampai kiamat, bukan berakhir dengan kematian kita di dunia. Ya. Wa alla tazigha qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan engkau simpangkan hati-hati kami setelah engkau berikan kami hidayah ya Rabb. Hati ini, hati itu kan bolak-balik. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa rasulik. Allahumma la malja'a wa la manja'a illa ilaik. Hati itu bolak-balik, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kalau dia lagi balik pas di posisinya benar, lanjutin. Kalau dia berbalik lagi kagak benar, cepet-cepet balikin supaya benar. Karena orang itu akan menjadi baik kalau hatinya baik. Orang itu akan menjadi nakal kalau hatinya lagi, semuanya karena hati gitu, dan akan terpancar tuh di wajahnya. Makanya yang perlu kita jagain, yang perlu kita dandanin, yang perlu kita perhatiin hati kita. Tubuh mah nggak perlu banget dah, sebab kita mau dandanin bagaimana juga emang udah tua, mau dikata apa ini kan gitu. Kantong mata emang udah tua, mau kata apa? Mau tunjang, mau tarik, nggak mungkin biaya. Udah terima aja, emang udah takdirnya begitu perjalanannya. Umur Allah kasih panjang, kesehatan berkurang, kekuatan berkurang gitu. Tubuh kita lemah, maklum udah. Tapi yang nggak boleh kita lepas dan tidak kita pedulikan adalah hati kita. Jangan ampe, harus kita jaga terus. Setuek-tueknya manusia kalau hatinya bagus, kata baginda Rasul, innallaha yastahi ayyu'adziba syaikhan fil Islam. Sesungguhnya Allah malu menyiksa orang tua yang tetap istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu. Kita lanjutkan hadirin para jamaah rahimakumullah. Wa antu wafiqana lil amali bima tuhibbuhu wa tarda. Dan hendalah engkau tolong kami ya Rabb untuk melakukan apapun yang engkau cintai dan engkau redhoi. Gitu. Jadi Habib Novel, beliau pernah ngasih tahu tim hadroh yang baca simtu doror gitu kan, sambil agak joget, tetabuhannya pun ya kan, iramanya irama yang membuat orang ikut bergoyang. Ditegur langsung sama beliau, aneh nih kata beliau,
mantu cicit gitu kan. Dari Habib Anis, aneh nih begini-begini 11 tahun belajar sama Habib Anis dan aneh dapat ijazah langsung dari Habib Anis, Allah yarham. Kalau melihat begini nih, makanya kerjakan sesuatu yang Allah redoin. Mungkin konsekuensinya kata beliau, saya ngomong keras begini di hadapan kalian, kalian benci sama saya, gitu kan? Kata beliau nih, saya benci, kalian benci sama saya demen, saya senang. Saya demen kalau dibenci sama orang. Karena dibenci sama orang belum tentu kita jahat. Tapi kalau dibenci sama Allah udah pasti kita jahat. Kalau kalian semua benci saya dengan omongan tegas saya ini, kata Habib Novel, nggak masalah, saya senang. Kenapa? Karena Allah redho. Larinya ke sini. Ya Rob, tolong kami untuk bisa berbuat dengan perbuatan yang engkau cintai dan engkau redhoi. Saya nanya nih, maaf, ya kan? Mana bagusan, pacaran apa nikah? Bukan jawaban nih, kenyataan. Halo, assalamualaikum. Nikah? Yakin? Akab? Bagus. Kalau memang itu sesuai dengan kenyataannya. Emang sampai syukron. Sebab masih ada gitu kan orang yang suka dengan pacaran. Ketika ketangkep, kegerebek gitu, dibawa ke kantor RW di sidang, yang laki di sidang, yang perempuan sidang. Ditanya, kenapa kalian berdua berbuat bla 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 bla, memalukan bla 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 bla, gitu kan? Saya akan adukan ke orang tua kalian dan saya akan melaporkan ke polisian. Kata yang laki, bentar Pak RW, jangan main lapor-laporin aja, tanya dulu. Tanya bagaimana? Saya melakukan itu, ya kan? Karena saya cinta sama dia. Saya suka sama dia, dia pun cinta sama saya, suka sama dia. Tanyain, saya paksa nggak dia? Tanya sama itu perempuan, saya nggak liatin dah. Bener Pak RW, saya cinta sama dia, saya suka sama dia. Ente dipaksa nggak? Enggak. Suka sama suka, iya. Kan nggak dosa. Saling redo. Nah ini yang salah. Salah. Gitu. Sampai dengan uang riba. Saya dipinjam, si A minjem duit sama saya, taruh dah 500.000 gitu. Saya nggak berkata A, nggak berkata B, udah ente mau ganti kapan saudara, kan saya udah bilang tadi tanggal 5 dah bulan depan, beli datang tuh tanggal 4, bawa duit 500.000 nih ya, yang duit jangan dipinjam sama ente 500.000, janjinya tanggal 5, tanggal 4 anda udah datang. Nah nih saya bawa jeruk sekilo sama anggur sekilo ya, nggak usah. Enggak usah, makasih banyak, enggak usah. Aneh redo, aneh ikhlas, kira-kira redo gak tuh? Halo, assalamualaikum. Ibu-ibu, saya tanya sekarang nih sebagai closing. Ibu-ibu kalau orang minjem duit bawain anggur sekilo, sama jeruk sekilo, diterima apa ditolak? Saya nggak yakin. Diterima? Nggak ditolak nggak? Jadi saya demen sama wanita jujur. Iya, kalau dibilang riba tuh, riba di mana? Aneh ngasihnya redo kok, ikhlas. Lari ke ini. Tuh. Nggak boleh. Haram. Setiap pinjaman kata baginda Rasul yang mendatangkan manfaat fahuwa riba. Kullu qardin lupa lagi ya Rob ya. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat fahuwa riba, maka itu riba. Walaupun kita nggak nyebut, dia ngasih, makasih banyak. Ane redo, makasih banyak. Tuh. Jadi redo di sini bukan manusia yang mengucapkan dan memutuskan, tapi Allah. Kalau Allah nggak redo, kau usah. Gitu. Yang penting Allah redho. Mau manusia benci sebenci-bencinya sama kita nggak masalah. Yang penting Allah redho. Jangan sampai manusia redho, Allah yang nggak suka, berabe itu dah repot urusannya. Ya,
Hadirin jamaah rahimakumullah. Taib udah masuk waktu Isya, kita baca Fatihah. Kita mohon sangat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua, kakek nenek, guru, keluarga, juga mertua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup bersama pasangan dan anak keturunan kita, semoga selalu di bawah penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah Allah untuk dapat memanfaatkan sisa umur yang ada, nikmat yang Allah berikan untuk ibadah, untuk menjalankan ketaatan ikhlas lillahi ta'ala, juga istiqamah agar akhir hidup kita dan seluruh anggota keluarga kita, juga guru-guru kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah tempatkan, Allah kumpulkan, Allah satukan, Allah gabungkan kita bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilka niyah. Al-Fatihah.